Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, alumni Sensi Bangmanis dan bersekolah di SMA ITL Buda Wonogiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih dipertemukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan atas junjungan Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam sudah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun ada pula hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini saya akan menjelaskan 9 hal yang akan membatalkan puasa seseorang. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang di antara 3 lubang. Lubang apa saja? Yaitu lubang mulut, lubang hidung, dan lubang telinga. Kita bahas satu persatu. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut bisa membatalkan puasa kalau yang dimasukkan itu langsung ditelan, langsung masuk ke dalam perut. Nah, ini membatalkan puasa. Tetapi jika tidak ditelan, itu tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan, dan ini makruh hukumnya. Bagaimana dengan berkumur-kumur? Berkumur-kumur itu hukumnya sunnah, dan jika dilakukan di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa dan juga tidak memakruhkan puasa asalkan airnya tidak ditelan. Mungkin ada juga yang bertanya, lalu bagaimana dengan menelan ludah? Apakah membatalkan puasa? Nah, menelan ludah tidak membatalkan puasa asalkan dengan 3 catatan. Yang pertama, ludah yang ditelan ialah ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah yang ditelan yaitu ludah yang masih berada dalam mulut lalu ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi jika ludah yang sudah keluar dari mulut lalu ditelan kembali, nah ini membatalkan puasa. Dan yang ketiga, ludah yang ditelan belum bercampur dengan apa-apa, belum bercampur dengan minuman, makanan, dan yang lainnya, ini tidak membatalkan puasa. Nah, yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung bisa membatalkan puasa jika yang dimasukkan itu sampai ke lubang yang paling atas, lubang yang paling dalam. Nah, jika yang dimasukkan hanya sampai ke lubang yang bawah, ini tidak membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga. Ini sama halnya dengan hidung tadi. Jika dimasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga dengan cara menggunakan benda-benda yang kecil lalu dimasukkan ke dalam-dalamnya, ini bisa membatalkan puasa. Tetapi jika hanya menggunakan jari kelingking mengorek telinga, ini tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena tidak mungkin jari kelingking kita ini bisa masuk sepenuhnya ke dalam telinga. Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Lalu bagaimana dengan muntah dengan tidak sengaja? Nah, muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa asalkan jika sudah selesai muntah segera membersihkan mulut dengan cara berkumur-kumur. Karena apa? Muntah itu adalah najis yang keluar dari perut kita melalui mulut. Otomatis mulut kita juga terkena najis. Maka dari itu segera membersihkan mulut dengan cara berkumur-kumur. Ini tadi masuk ke yang nomor 1. Menelan ludah bisa asalkan tidak bercampur dengan apa-apa. Nah, kalau kita belum berkumur-kumur, otomatis ludah yang kita telan itu sudah bercampur dengan bekas muntah kita. Otomatis puasa kita batal. Yang ketiga yaitu berhubungan badan di siang hari. Ini sudah jelas membatalkan puasa. Umat Islam umat Islam melarang untuk orang Islam untuk berhubungan badan di siang hari di saat bulan Ramadan. Dan yang selanjutnya yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja adalah salah satu dosa yang dilarang oleh Islam. Walaupun bukan di dalam bulan Ramadan, walaupun di luar bulan Ramadan, hal ini dilarang oleh Islam, apalagi di dalam bulan Ramadan, dan ini membatalkan puasa.
Yang selanjutnya yaitu haid. Jika ada seseorang wanita yang berpuasa lalu sore harinya sebelum berbuka dia haid, otomatis puasanya batal dan harus digantikan di lain hari. Selanjutnya nifas dan melahirkan. Melahirkan juga membatalkan puasa. Jika ada seorang ibu hamil yang lagi melaksanakan ibadah puasa lalu di siang atau di sore harinya tiba-tiba ia melahirkan, otomatis puasanya juga batal dan harus diganti di luar bulan Ramadan. Dan yang ke-8 yaitu hilang akal. Hilang akal yaitu gila dan pingsan. Orang yang pingsan bisa membatalkan puasa kalau pingsannya seharian penuh dari sahur sampai berbuka. Pingsan tidak sadar-sadar, nah ini membatalkan puasa. Tetapi jika dia pingsan dari sahur lalu kemudian siang dia sadar lalu pingsan lagi sampai maghrib, nah ini puasanya dianggap sah dan tidak batal. Dan yang terakhir yaitu murtad. Murtad adalah keluar daripada Islam. Ini adalah salah satu dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu murtad bisa jadi ada orang yang mengakui bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, yang tidak percaya juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan yang paling besar ialah tidak percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan dan menganggap ada Tuhan selain Allah. Ini juga salah satu hal yang membatalkan puasa. Maka dari itu marilah kita senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa, karena kita tidak tahu apa yang kita buat bisa jadi itu membatalkan puasa kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.